the feeling. You said I could fix the broken in your heart. You would save them, darling. But I don't know why you're shooting in the dark. I got faith in nothing. But love, pray for me. I never had somebody, so I don't know how to love. Pray for me. I know I need somebody, so I can learn how to love. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kami dari kelompok 1 ingin menjelaskan tentang teori masuknya Islam di Indonesia. Yang akan dimulai dari sebelah kanan saya Agnes Veronica Widya Dwi Anggraini dan saya Fitria Dwi Anggraini, dan sebelah kiri saya Febri Rosnawati dan Leoni Jelita Armedia. Dan saya Diki Miftahur Rahman. Teori masuknya Islam ke Indonesia. Islam merupakan agama yang mayoritas dianut oleh masyarakat Indonesia. Islam tidak ada begitu saja di Indonesia, melainkan ada asal mulanya. Ada beberapa teori yang menjelaskan asal datangnya agama Islam ke Indonesia, yaitu teori Gujarat, teori Persia, teori Arab atau teori Mekah, teori Cina, dan teori Maritim. Saya akan menjelaskan beberapa teori tersebut. Yang pertama, teori Gujarat. Dalam teori ini dikatakan bahwa masuknya agama Islam ke Indonesia dibawa oleh orang-orang Gujarat, India. Tokoh yang mendukung teori ini adalah Snow Jones dan G. Pineapple. Mereka berpendapat bahwa Islam masuk ke Indonesia pada abad ke-13 Masehi bersama dengan hubungan dagang yang terjalin antara masyarakat Nusantara dengan pedagang Gujarat yang datang. Yang pertama, kurangnya fakta yang menjelaskan peranan bangsa Arab dalam penyebaran ke Indonesia. 2. Hubungan dagang Indonesia dengan India telah lama melalui jalur Indonesia, Kambay, Timur Tengah, dan Eropa. Beberapa bukti yang mendukung teori ini diantaranya batu nisan Sultan Samudra Pasai Malik As-Saleh tahun 1297 yang bercorak khas di Islam Gujarat. Catatan Marco Polo bahwa di Perlak sudah banyak penduduk yang memeluk Islam dan banyak pedagang Islam dari India yang menyebarkan ajaran Islam, serta adanya warna tasawuf pada aliran Islam yang berkembang di Indonesia. Akan tetapi, ada beberapa kelemahan dari teori tersebut, diantaranya masyarakat Samudra Pasai menganut mazhab Syafi'i, sementara masyarakat Gujarat lebih banyak menganut mazhab Hanafi, dan saat Islamisasi Samudra Pasai, Gujarat masih merupakan kerajaan Hindu. Teori Persia. Teori Persia ini menyatakan bahwa masuknya agama Islam ke Indonesia berasal dari Persia. Pencetus sekaligus pendukung teori Persia adalah Umar Amir Hussein dan Hussein Jadidingrat. Mereka mengatakan bahwa agama Islam yang masuk ke Indonesia pada abad ke-7 Masehi adalah agama Islam yang dibawa oleh kaum Syiah Persia. Terdapat beberapa bukti yang mendukung teori ini, diantaranya kesamaan budaya Islam Persia dan Islam Nusantara, seperti adanya peringatan Asyura dan peringatan Tabut. Kesamaan ajaran Sufi, penggunaan istilah Persia untuk mengeja huruf Arab, ditemukannya makam Maula Malik Ibrahim tahun 1419 di Gresik. Adanya perkampungan Leren atau Leran di Giri daerah Gresik. Leren adalah nama salah satu pendukung teori, yaitu Umar Amir Hussein dan P.A. Hussein Jadiningrat. Kesamaan seni kaligrafi pada beberapa batu nisan serta bukti maraknya aliran Islam Syaikhs Iran pada awal masuknya Islam di Indonesia. Karena banyaknya bukti yang mendukung teori ini sempat menjadi teori masuknya Islam ke Indonesia yang paling benar oleh sebagian sejarawan. Namun, ternyata teori ini juga memiliki kelemahan. Bila dikatakan bahwa Islam masuk pada abad ke-7, maka kekuasaan Islam di Timur Tengah masih dalam genggaman Khalifah Umayyah yang berada di Damaskus, Baghdad, Mekah, dan Madinah.
jika tidak memungkinkan bagi ulama Persia untuk menyokong penyebaran Islam secara besar-besaran ke Nusantara. Yang ketiga, teori Arab atau teori Mekah. Teori Arab atau teori Mekah ini menyatakan bahwa prosesnya masuknya Islam ke Indonesia dibawa oleh orang-orang Arab yang memiliki semangat untuk menyebarkan agama Islam ke seluruh belahan dunia. Tokoh yang mendukung teori ini adalah Van Loor, Anthony H. Jones, C.W. Arnold, dan Bayu Hamka. Terdapat beberapa bukti yang mendukung teori ini, di antaranya 1. Pada abad ke-7 Masehi di pantai timur Sumatera memang telah didapat perkampungan Islam khas dinasti Umayyah Arab. Yang kedua, mazhab. Populer kala itu khususnya di Samudra Pasai adalah mazhab Syafi'i yang juga populer di Arab dan Mesir. Yang ketiga, adanya penggunaan gelar Al-Malik pada raja-raja Samudra Pasai yang hanya lazim ditemui pada budaya Islam di Mesir. Hingga saat ini, teori ini merupakan teori yang dianggap paling kuat. Kelemahannya hanya terletak pada kurangnya fakta dan bukti yang menjelaskan peran bangsa Arab dan proses penyebaran agama Islam. Teori yang keempat, teori Cina. Teori Cina merupakan teori yang baru-baru ini berkembang. Teori ini menyatakan bahwa Islam masuk ke Indonesia karena dibawa perantau Muslim Cina yang datang ke Nusantara. Tokoh yang mencetuskan teori ini adalah Slamet Mulyana dan Sumanto Al-Qurtubi. Beberapa bukti yang mendukung teori ini diantaranya 1. Fakta adanya perpindahan orang-orang Muslim Cina dari Kanton ke Asia Tenggara, khususnya Palembang pada abad ke-879 Masehi. 2. Adanya masjid tua berarsitektur Cina di Jawa. 3. Raja pertama Demak yang berasal dari keturunan Cina atau Raden Fatah. 4. Gelar Raja-Raja Demak yang ditulis menggunakan istilah Cina. 5. Serta catatan Cina yang menyatakan bahwa pelabuhan-pelabuhan di Nusantara pertama kali diduduki oleh para pedagang Cina. Yang terakhir yaitu teori maritim. Teori maritim ini menyatakan bahwa penyebaran Islam di Nusantara tidak bisa dilepaskan dari kemampuan umat Islam dalam menjelajah samudra. Tidak dijelaskan dari mana asal Islam yang berkembang di Indonesia. Yang jelas menurut teori ini, masuknya Islam di Indonesia terjadi di sekitar abad ke-7 Masehi. Tokoh yang mencetuskan teori ini ialah sejarawan asal Pakistan, N.A. Baloch. Demikianlah penjelasan tentang beberapa teori masuknya Islam ke Indonesia. Semoga bermanfaat. Amin ya rabbal alamin. Ada beberapa pendapat dari para ahli mengenai proses masuknya Islam ke Kepulauan Indonesia. Di antaranya sebagai berikut. Pertama, Pisnapel, C. Southampton, dan J.P. Moqueta. Menurut sarjana-sarjana dari Barat atau kebanyakan dari Belanda, bahwa Islam masuk ke Kepulauan Indonesia sekitar abad ke-13 Masehi dan berasal dari Gujarat. Pendapat tersebut mengasumi bahwa Gujarat terletak di India bagian barat, berdekatan dengan Lautan Arab dan letaknya sangat strategis dengan berada di jalur perdagangan antara timur dan barat. Sejak awal tahun Hijriah, perdagangan Arab yang bermazhab Syafi'i telah bermukim di Gujarat dan Malabar. Menurut Pisnapel, orang yang menyebarkan Islam ke Indonesia bukanlah dari orang Arab langsung, melainkan para pedagang Gujarat yang telah memeluk Islam dan berdagang ke dunia timur. Pendapat Pisnapel ini didukung oleh C. Southampton dan J.P. Moqueta tahun 1912. Dengan argumentasi yang didasarkan pada batu nisan Sultan Malik As-Saleh yang meninggal pada 17 Zulhijjah 831 Hijriah atau 1297 Masehi di Pasai, Aceh. Menurut mereka, batu nisan di Pasai dan makam Maulana Malik Ibrahim yang wafat tahun 1419 di Gresik, Jawa Timur memiliki bentuk yang sama dengan batu nisan yang terdapat di Kambai, Gujarat. Oleh karena itu, J.P. Moqueta
menyimpulkan bahwa batu nisan tersebut diimpor dari Gujarat atau setidaknya dibuat oleh orang Gujarat atau orang Indonesia yang telah belajar kaligrafi khas Gujarat. 2. Husain Jaya Diningrat. Menurut Husain, Islam yang masuk ke Indonesia. 2. Husain Jaya Diningrat. Menurut Husain, Islam yang masuk di Indonesia berasal dari Persia atau Iran sekarang. Pendapat Husain ini didasarkan pada kesamaan budaya dan tradisi yang berkembang antara masyarakat Persia dan Indonesia. Tradisi tersebut seperti tradisi merayakan 10 Muharram atau Asyura sebagai hari suci kaum Syiah atau kematian Husain bin Ali, seperti yang berkembang dalam tradisi Tabot di Pariaman, Sumatera Barat dan di Bengkulu. Yang ketiga, Anthony H. Jones. Menurut Anthony, proses Islamisasi dilakukan oleh para musafir atau kaum pengembara yang datang ke Kepulauan Indonesia. Kaum tersebut biasanya mengembara dari satu tempat ke tempat yang lainnya dengan motivasi hanya pengembangan agama Islam. Sekian itulah tadi penjelasan tentang teori masuknya agama Islam di Indonesia. Bila terjadi kesalahan, kami ucapkan maaf yang sebesar-besarnya dan pada Tuhan kami mohon ampun. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A few moments later. Pas raben lah, pas raben. Yang ketiga. Gue kira aja. Dulu wet. Udah apa? Udah duduk. Suatu tempat. Jangan. Coba diam. Woi, kan kau makan kan? Woi, kesel nih lo. Kelas. Teori Arab. Tidak ulang lagi. Ketiga ya. Itu. Nanya lewat dulu. Itu kan dulu. Paling aku di tangan. Ayo Ebri ya. Ngebut Orang Arab yang kau jangan. Terasa